Halo guys, hari ini gue akan jelasin tentang siapa diri gue, about apa itu Creative Geeks Media. Jadi actually Creative Geeks Media is a education platform especially about football. Jadi ada Slick TV. Slick TV itu yang membahas tentang sneakers, dan di video-video YouTube gue yaitu sneakers sepatu itu tadi. Terus ada juga yang baru ini yang gue buat sekarang itu adalah CGM Talks. Jadi CGM Talks is mostly about football. Jadi gue hari ini akan membahas tentang CGM Talks. Jadi tentang sepak bola tentunya. Ya kita ketahuan diri gue hari ini pakai jersey apa, bisa tebak? Jersey apa nih? Ya ini adalah jersey AC Milan. AC Milan itu adalah tim kebanggaan gue, dari kecil. Jadi gue kecil itu pernah sekolah di Singapura. Saat itu gue tinggal sama berapa orang Cina ya, Chinese. Gue kos saat itu. Nah saat itu emang bener-bener gue itu fans Milan dan mereka itu Juventus. Jadi bener-bener lu tau sendiri Juventus dan Milan itu rival, very rivalry. Jadi gue hari ini akan jelasin tentang Milan, my favorite club, dan tentang SEA Games Talks. Jadi welcome back to SEA Games Talks part 1. Oke, di part 1 ini kita membahas Milan. Ya, gue fans Milan itu dari zaman, kalau kalian tahu, Jeb Stam, Rui Costa, Cafu, Paolo Maldini. Kalau bisa dibilang itu era 2000-an ya. Jadi bisa dibilang early 2000-an, 2002, 2004 itu gue itu udah pencinta bola dari kecil. Jadi dari kecil itu gue itu kebiasaan main namanya Football Manager. Jadi Football Manager itu yang ngatur strategi dan lain-lain. Nah, gue itu bener-bener jatuh cinta sama itu game. Jadi gue sangat menyenangi Milan. Jadi AC Milan itu berjayanya pada saat era tahun 90-an. Nah, pada saat era tahun 90-an itu AC Milan di bawah pelatih saat itu kalau nggak salah Arrigo Sacchi. Nah, di sana dia merekrut 3 bintang, yaitu Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Ruud Gullit. Nah, 3 itu emang benar-benar sampai membawa Milan menjadi tim terakhir pada saat itu, berhasil mempertahankan Liga Champion tahun 89 dan 90 kalau nggak salah. Nah setelah itu Milan dihandle oleh Fabio Capello yang saat itu menang 4-0. Nah setelah itu gue gak ikut sampai sampai tahun era 2000-an. Nah jadi di era 2000-an ini gue mulai ngikut tuh zaman Milan menang adu penalti lawan Juventus di final tahun 2002 di Old Trafford. Saat itu Shevchenko kalau nggak salah penendang terakhir, dan pas saat itu Milan jos gol dan menang. Nah, momen titik kekecewaan gua itu terjadi pada saat 2005. Jadi saat Milan kalah oleh Liverpool, which is itu benar-benar menghancurin hati gue banget. Bayangin ya guys, Milan dengan 3-0 unggul bisa di comeback 3-3 sampai kalah. Itu benar-benar gue sampai nangis guys. Gue pada saat itu masih kecil banget. Gue lihat, gue begadang, nangis. Bahkan teman-teman gue yang saat itu ngetawain gue juga, karena gue benar-benar yakin banget Milan juara. Karena saat itu kalau nggak salah Milan benar-benar bintangnya itu ada Crespo, ada Jabstam, ada siapa lagi, udah Nesta, semua name it guys. Nah itu benar-benar gue gak nyangka banget. Tapi gue bersyukur banget saat tahun 2007 ini Milan itu berhasil revenge. Jadi revenge, comeback, menang 2-1. Nah saat itu gue masih ingat pencetak golnya siapa, yaitu Filippo Inzaghi, 2 gol lewat solonya dia, run dari Andrea Pirlo sama free kicknya. Kalau nggak salah kena bounce dan masuk. Itu benar-benar bisa dibilang itu adalah masa-masa terindah gue lihat final Liga Champion. Itu benar-benar kayak apa ya, kayak gue dari tiap detik gue lihat 2007 final itu gue tegang. Bener-bener sih, bener-bener oh my god, Milan itu benar-benar kadang itu bikin jantung gue ini deg-degan ya guys. Tapi gue emang diehard Milan. Namun as you know, Milan sempat berjaya ya, pada saat itu, and then beberapa pemain bintang mulai pergi guys. Jadi mulai Ricardo Kakak ke Real Madrid, Shevchenko ke Chelsea. Nah saat itu udah mulai agak goyah tuh Milan. Tapi untungnya saat itu dipegang oleh Silvio Berlusconi sama Adriano Galliani. Mereka beli Ibrahimovic, Thiago Silva. Jadi masih bisa nambah lah guys dengan kepergian itu. Sampai akhirnya Milan berhasil juara Serie A tahun 2010 2011 kalau nggak salah, di bawah tangan Massimo Allegri. Itu benar-benar oke banget. Nah pada saat itu Milan udah mulai hancur banget guys. Dengan krisis ekonomi, terpaksa Adriano Galliani dan Silvio Berlusconi menjual Milan ke Cina kalau nggak salah, pemilik Cina. Nah saat itu pemain bintangnya pergi semua. Zlatan, Thiago Silva ke PSG,
dan beberapa bintang itu pensiun guys pada musim yang sama, mulai dari Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, dan Filippo Inzaghi. Dari situ Milan udah mulai hancur guys. Di situ sudah mulai hancur, udah bahkan kayak lolos ke Liga Champions. Tim sekali bermilan itu susah banget, Europa League aja susah, apalagi Liga Champions. Dan saat itu emang didominasi oleh Inter Milan dan AC Roma dan Juventus kalau nggak salah. Itu benar-benar didominasi oleh tim-tim itu. Emang benar-benar sakit hati ya. Gue penggemar Milan itu sakit hati banget sih melihat Milan itu terpuruk banget. Bayangin ya, pemain-pemainnya yang dulunya bintang sekarang cuma diandelin Keisuke Honda, Carlos Bacca, terus apa lagi, Riccardo Montolivo. Itu emang gimana ya, itu nggak banget lah untuk tim sekali bermilan. Mungkin Montolivo masih oke, tapi kurang banget guys kalau menurut gua. Nah, pada saat itu benar-benar pelatihnya juga gonta-ganti, mulai dari Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Milanovic, Vincenzo Montella, dan lain-lain. Itu pelatihnya benar-benar yang setahun 2 musim mesti ganti pelatih terus, dan benar-benar kayak gue kecewa banget sih. Nah, namun setelah itu, setelah musim eranya Gennaro Gattuso itu Milan hampir banget lolos ke Liga Champions, namun rank 5 itu sayang banget sih guys. Di laga terakhir kalau nggak salah Inter juga menang. Jadi Inter kalau nggak salah seri sih, akhirnya Milan di rank 5, sayang banget. Nah setelah itu Milan menunjuk seorang pelatih yang bernama Stefano Pioli, dan saat itu kalau nggak salah pemiliknya diganti oleh Amerika kalau nggak salah. And then mereka itu hire Dirtek 2 orang, Paolo Maldini dan Leonardo. Nah saat itu benar-benar Milan itu mulai ngangkat pelan-pelan guys. Di bawah tangan dingin Paolo Maldini, seorang Dirtek yang menurut gue jenius, Milan itu membeli pemain muda yang menurutku berbakat dengan budget yang terbatas juga. Dan Milan berhasil menunjuk Stefano Pioli, dan yang paling penting ya menurut gua, itu Milan berhasil mendatangkan kembali Zlatan Ibrahimovic. Meskipun kalian tahu ya, Zlatan Ibrahimovic itu usianya 40 tahun, sering cedera, tapi dia itu berhasil membawa mental juaranya itu ke anak-anak muda Milan. Nah, dari situ Milan beranjak-anjak akhirnya lolos ke Liga Champions musim lalu, which is saat itu Milan juara 2. Karena juara satunya itu saat itu Inter Milan, dan kalian tahu sendiri pelatihnya itu Antonio Conte, bukan pelatih sembarangan. Antonio Conte itu menurut gue kayak pelatih yang sekali Pep Guardiola dan Jurgen Klopp, jadi benar-benar yang brilian lah dengan formasi 3-4-3. Nah benar-benar saat itu emang gue gak mau berharap banyak, karena this is the first time Milan lolos Liga Champions, dan menurut gue juara ranking 2 itu udah gila banget sih untuk ukuran Milan yang saat itu yang benar-benar terpuruk. Itu lompatnya itu gila banget. Nah namun di musim ini tuh menurutku Milan tuh ada peluang juara setelah kemarin Inter kalah ya guys. Kalah, gue jujur kemarin gue kaget banget Inter kalah. Nah, kenapa gue bisa bilang Milan musim ini tuh peluang juaranya gila banget? Karena bayangin ya guys, Juventus masa transisi, banyak pemain-pemain yang underperform, banyak pemain-pemain yang hilang. Inter Milan kehilangan Antonio Conte, Lukaku, Hakimi. Sekarang dipegang oleh Simone Inzaghi dan digantikan oleh Dzeko dan lain-lain. Sementara Milan ini paling stabil. Milan ini cuma kehilangan Donnarumma. Ya jujur sih gue takut sih Donnarumma pergi, karena dia itu kiper, bisa dibilang dia itu kiper apa ya, kiper yang tak tergantikan kayak Buffon lah ibaratnya. Tapi untungnya Milan ngadiri Mike Nan, which is dia itu ngingetin saya sama Dida, sama pelatihnya masih tetap guys. Jadi 3 semua itu ganti semua. Juventus Allegri, Inter Simone Inzaghi, Napoli juga diganti Spalletti, Roma Mourinho dan lain-lain. Jadi Milan doang yang masih yang Stefano Pioli guys. Jadi Milan Stefano Pioli dengan squad yang ada cuma kehilangan Donnarumma, Calhanoglu, dan 2 itu. Tapi Milan berhasil mendatangkan Tomori ya yang pasti, Ibrahim Diaz, Oliver Giroud, dan lain-lain guys. Dah, Milan ini menurutku kayak di musim ini tuh bagus banget sih. Kalau aku bilang di awal musim mereka startnya bagus banget, tapi pelan-pelan itu menurun guys. Menurunnya tuh gini. Oke, kita bahas ya. Milan itu dengan squad muda sekarang, Milan itu menurutku udah oke banget sih. Mentalnya udah mental juara banget menurutku ya. Udah besar banget. Tapi di musim ini masalah yang dihadapi Milan itu cuma satu sih, yaitu kurangnya kreatif player di Milan. Karena seiring perginya Calhanoglu, yang digantikan itu Ibrahim Diaz. Oke, Ibrahim Diaz itu masih muda dan menurutku kayak butuh pengalaman jam terbang. Tapi Ibrahim Diaz itu perlahan di akhir musim ini dia tuh performanya merosot banget guys. Jadi benar-benar Milan itu kekurangan kreatif midfield. Sementara Milan itu terlalu mengandalkan Rafael Leao, Oliver Giroud, dan Ibrahimovic. Karena mereka itu menurutku udah
apa ya, kalau Oliver Giroud Ibrahimovic itu udah terlalu tua guys, udah terlalu tua banget, dan menurutku kayak itu kayak udah belum lah, udah fasanya itu udah kayak mereka itu kurang killer instinct gitu loh guys. Killer instingnya Milan itu belum ada, cuma di Rafael Leao doang. Sementara di satunya kayak Makers, Junior Mesias, Ante Rebic itu performanya udah menurun banget, dan kayak bener-bener sih di bursa transfer musim depan, musim panas ini, Milan ini harus dapetin pemain kreatif midfield guys, seperti Torgan Hazard, and then si Casey pergi, dia harus datengin Renato Sanchez. Untuk posisi back juga harus datengin Sven Botman. Nah, untuk kreatif midfield sama striker ini Milan harus banget datengin guys. Kalau menurut gua sih, kalau untuk striker ya, karena Oliver Giroud itu bagus, emang bagus, tapi menurutku kayak killer instingnya kurang. Sementara Ibrahimovic udah terlalu uzur. Oke lah, Ibrahimovic berhasil memberikan mental juara, tapi kayak Ibrahimovic itu lebih cocok untuk striker ketiga atau kedua, bukan striker utama. Sementara kan Milan saat ini dikaitkan oleh Divock Origi. Nah, gue berharap Origi ini bisa perform guys di Milan. Dan Origi itu juga Milan itu butuh striker sekelas, contoh ya, kita bandingin ya, Juventus ada Vlahovic, Inter Milan ada Dzeko dan Lautaro. Nah, Milan itu butuh itu guys. Milan itu butuh striker yang menurutku kayak contoh kayak Dybala mungkin bisa didatengin. Terus juga siapa lagi? Haaland. Kalau ada uang, tapi kalau Haaland sih agak mustahil ya, karena emang bener-bener Real Madrid semua ngincer. Jadi bener-bener gue berharap tuh Milan dapat striker yang dua striker sih gue berharap. Satunya target man, satunya lagi seperti Dybala, Aguero, semacam seperti itulah guys. Jadi Milan tuh benar-benar butuh striker yang oke banget, killer banget, sama kreatif midfield. Jadi kreatif midfieldnya itu bisa, ya gue berharap kreatif midfieldnya itu kayak, ya contohnya itu seperti ya, siapa ya guys, Hazard, kayak gitu-gitu loh. Gue Ziyech, mungkin Hakim Ziyech secara winger dia juga oke banget. Jadi Milan juga pasti butuh winger. Sama gue seneng banget sih guys, karena Milan di musim ini tuh banyak prospek-prospek muda yang oke banget. Yang paling gue tunggu-tunggu itu Sandro Tonali. Kalian tahu sendiri lah, Sandro Tonali ini dia tuh ngingetin saya sama Andrea Pirlo. Karena Andrea Pirlo itu benar-benar yang apa ya guys, you know lah, Andrea Pirlo itu benar-benar kayak maestro lah ibaratnya di Milan, kayak Luka Modricnya di Real Madrid lah. Nah, benar-benar kayak dari sana ada Sandro Tonali, terus Mike Nan ngingetin gue sama Nelson Dida, terus apa lagi, banyak banget sih. Milan ini benar-benar masih bisa di-compare, dan gue berharap sih Milan musim ini juara. Terus musim depan Milan bisa perform lagi, yang pasti harus mendatangkan banyak pemain ya, itu harus wajib banget. Dan as a fans Milan, gue saat ini sangat-sangat puas dengan performa Milan. Juara atau tidak musim ini, gue tetap dukung Milan. Dan ya gue berharap Milan akan terus maju, karena Milan itu adalah ini ya guys, ini adalah Milan. Jadi gue benar-benar sayang banget sama Milan. Karena emang kalau bisa dibilang darah gue itu merah hitam. Jadi gue akan selalu dukung AC Milan. Dan Milan itu adalah, gimana ya guys, Milan itu Forza Milan lah guys. Milan itu one of the best, and I pray that this is my first vlog ya guys. Jadi maafin banget kalau misalnya gue masih agak canggung untuk bicara bola, tapi gue berharap ke depan gue bakal bakal sharing setiap hari. Gue bakal bikin vlog setiap hari tentang bola, karena ya as you know, I'm a die hard football fans. Gue bukan yang orang yang pakar-pakar ya, banyak yang pakar atau komentator atau apa. Gue ini cuma sekedar football fans saja yang sangat-sangat die hard sama sepak bola. Jadi benar-benar gue emang akan bahas tentang banyak konten. Nanti gue akan bikin banyak konten ya guys. Jadi CGM ini, terutama CGM football ini, gue akan bikin banyak konten. Jadi dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, semuanya guys gue akan bikin. Dan tentu juga bursa transfer gue juga akan bikin, dan gue akan berusaha untuk bikin rutin. Jadi benar-benar gue berusaha banget untuk mengembangin channel ini, meskipun ya lu tahu sendiri lah, gue masih newbie banget di YouTube ini. Oke guys, jadi first of all just want to say thank you buat CGM Talks pertama aku yang udah mau dengerin. Thank you banget. Jadi gue bersyukur banget kenal sama kalian semua. Yo guys, jadi hari ini itu aja. Buat hari ini jangan lupa guys, yang gue hakatin untuk subscribe di CGM Talks CGM ini guys. Gue berharap kalian enjoy di vlog pertama ini. Oke guys, so thank you and bye guys. Yo, salam di sepak bola selanjutnya, CGM Talks selanjutnya.